Alhamdulillah alladzi ja'ala lana tilkal a'mal as-salihah min aqwa asbab as-sa'adah. Allahumma ya karim ya rahman adim salawatika wassalamaka ala khairil anbiya'i wal mursalin a'immatina fi talab az-ziyadah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin hum a'immatuna wa qudwatuna fi nailil sa'adati al-abadiyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'amalan barran, Allahumma inna nas'aluka rizqan darran, Allahumma inna nas'aluka 'aishan qarran, nas'aluka ilman nafi'an, ilman nafi'an, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan barakah salawat barakaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua urusan kita dipermudah oleh Allah, diberi kegampangan oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah, keluarga kita ditambahi sakinah, mawaddah dan rahmah, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah dan diberi keberkahan sehingga istiqamah untuk melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap insan manusia mukmin muslim pasti meyakini bahwa tujuan dunia tiada lain semata-mata untuk sebagai mazra'atun lil akhirah, ladang, tempat untuk menanam yang nanti akan kita petik buahnya di mana? Di akhirat. Sehingga ulama-ulama ahli tasawuf yang menjadi pembahasan kita dalam kitab Adab Sulukil Murid, beliau menerangkan bahwa ada 4 rintangan, ada 4 cobaan, 4 rintangan yang akan dilalui oleh setiap orang hidup di dunia ketika berjalan menuju ke alam akhirat. Pinten para 4 rintangan. Sebagaimana jenengan kalih kula kalau mau bepergian, apalagi musim-musim nomor ini liburan, alhamdulillah ternyata saya di sini. Mudah-mudahan panjang umur berkah. Dari mana? Dari mana ke mana? Itu mesti di dalam perjalanan pasti ada rintangan-rintangan atau ada yang namanya ujian-ujian. Padahal itu perjalanan antara Gresik menuju ke Malang, itu pasti ada yang namanya sisi persiapan. Bagaimana perjalanan
perjalanan dari alam dunia menuju alam akhirat. Ulama-ulama ahli tasawuf menerangkan ada 4 rintangan yang harus ditempuh, yang harus dilalui bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah, kualitas istiqamah, kualitas pribadinya untuk menggapai yang namanya maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Itu harus menempuh 4 rintangan. Satu di antara 4 inggih menika dunia. Dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antara 4 hal yang menggoda manusia agar manusia ini lambat, agar manusia ini gagal. Na'udzubillah. Maka dengan ini ulama-ulama ahli tasawuf memberikan kepada kita trik dan teori agar kita betul-betul bisa menghindari diri kita dari rintangan untuk menuju akhirat, nggih menika rintangan berupa dunia. Monggo kalian diucap. Ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini. Yang pertama, kalau kalian panjenengan harus bisa sekuat tenaga, harus bisa membedakan mana yang kekal, mana yang sirna, mana yang akan rusak, mana yang tidak rusak, mana yang akan hancur, mana yang abadi. Antara dunia dengan akhirat yang rusak mana? Kok orang jawabnya? Antara dunia dengan akhirat yang rusak yang mana? Pun sepakat? Saya setuju. Napa perbedaan? Pun nggih? Pun masuk keyakinan ini tengene manah panjenengan? Yakin bahwa rumah yang kita tempati ini bakal bisa. Yakin apa betul? Sing guri tidak yakin. Mobil yang jenengan tempati bakal rusak? Cita dan perusahaan yang jenengan miliki dan bangunan-bangunan yang besar yang saat ini kita lihat, tambah tahun tambah tinggi bangunan, tambah tahun tambah padatnya, bakal rusak apa betul? Pun mantap ya. Bahwa kita sepakati bahwa dunia ini bakal rusak. Akhirat rusak apa betul? Kok ngertes? Dawuhipun kini, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairu wa abqa. Orang mukmin yakin dan sudah menjadi i'tikad bila yang menciptakan dunia adalah Allah. Terus sing ngertos urusan dunia mulai dari A sampai Z niku sinten Pak? Tidak ada satupun daripada makhluk yang mengetahui hakikat dunia beserta isinya. Baik itu malaikat, baik itu para anbiya, para mursalin, baik itu para aulia, tidak ada yang dikasih wewenang untuk mengetahui dunia beserta isinya. Tidak ada. Yang tahu hanyalah Sang Pencipta, ingin menika Allah. Allah yang menciptakan dunia memberikan nasihat kepada kita, seakan-akan mengatakan, hei kaum, kalian itu gak tahu dunia, kalian sekedar menempati dunia, sekedar kalian itu memegang tok,
yang menciptakan dari awal sampai akhir, yang mengetahui urusan dunia dari awal sampai akhir, mau menasihati kepada kalian. Apa nasihatnya niku? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pilih akhirat, jangan pilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu luwih apik dan akan kekal dibanding daripada dunia. Saged diterima nasihatipun Allah. Saestu. Kalau seandainya yang ngasih kabar kepada kita orang lain, mungkin saya pribadi mengatakan omong kosong. Omong kosong, orang nggak tahu bagaimana menciptakan HP kok ngomong masalah HP. Ini namanya omong-omong. Bukan ahlinya kok ngomong. Tidak memiliki fun terkait tentang urusan HP kok ngomong masalah HP. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia beserta isinya. Kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dikasih mau'idah hasanah oleh Allah. Pilihlah akhirat, jangan pilih dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Melalui sistem cara kita mengkaji Al-Quran, kitab-kitab tafsir, kemudian kita mengkaji hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengkaji ilmu-ilmu tasawuf, lama-kelamaan kita akan dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu di antara perbedaan antara dunia dengan akhirat. Kalau contoh aja, mau ada dirujuk. Ini apa namanya? Oke, bukan promosi. Kalih tisu. Akik dengan tisu, niki perbedaannya nopo? Ini lebih mahal dibanding tisu. Oke. Akik ini seminggu akan hilang, tapi tisu ini selama-lamanya. Pilih mana? Akik mahal harganya, tapi cuma 1 minggu, setelah itu hilang. Sedangkan tisu akan selama-lamanya. Pertanyaan, pilih mana? Tisu. Perbedaan pendapat. Jenengan milih harga sesaat yang akan sirna atau melihat daripada kekalnya benda di tangan kiri saya? Pilih kekalnya ataupun pilih harganya yang sirna? Itu dunia. Apalagi dibalik tisu ibarat dunia yang 1 minggu akan sirna, dan akhirat adalah akik yang harganya mahal akan abadi selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu gambaran oleh para ulama semacam itu. Maka oleh sebab itu banyak sekali orang-orang itu yang mandek, mangker, nggak bisa makominai karena urusan perkara yang sirna alias dunia. Mudah-mudahan dunia yang kita miliki insya Allah diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan dunia yang kita miliki kita bisa jadikan sebagai lahan untuk menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Perbedaan antara dunia dengan akhirat, kalau dunia ini akan sirna dan akhirat ini akan abadi. Maka tugas kita jangan sampai kita terforsir mengerahkan semua tenaga ngurusin barang yang sirna, meninggalkan daripada ngurusin barang yang kekal abadi. Sebab jatah pulau kalih panjenengan teng donya iki ketoke ora suwe. Sering-sering didakwakan oleh ulama, bahkan sering-sering saya melihat Mas Rul itu kalau dawuh umur umat itu antara 60 sampai 70.
nggih? Antara 60 sampai 70. Pun kula tambahin 100. Kula tambahin malih 150. Ditambahin malih 200. Kirang malih 200. Masa yang begitu singkat. Jangan sampai kita tergoda perkara yang bersifat sirna. Kalau kita dengan umur yang terbatas, kemudian kita tergoda dengan perkara yang sirna, naudzubillah, bagaimana nasib kita nanti di tempat yang abadi kekal selama-lamanya? Maka manfaatkan umur yang terbatas di dunia ini, selain kita ngurusin dunia, tapi fokus kita perbanyak ngurusin yang namanya akhir. Okay. Karena dunia senikmat apapun, dunia sekaya apapun, dunia semewah apapun, kalau sudah datang idza jaa ajaluhum, terusin la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Meninggal dunia, pertanyaan, mana kekayaannya? Mana rumah mewahnya? Mana kendaraan yang direnovasinya? Gila pongi. Monggo bergantinya tahun demi tahun, waktu terus berjalan, menyikapi dunia sebatas tempat yang akan sirna, dan manfaatkan semua yang kita miliki, tenaga, waktu, umur, harta, sedangkan demi untuk bekal menuju ke alam akhirat. Suatu ketika ada seseorang santri matur kepada seorang kiai. Monggo duduk. Bismillah. Kiai Rafiq, Kiai Hasan, Pak Fauzi, Pak Edi, Ustaz Abdul Rahman. Kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah diberkahi rezekinya oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya Allah. Ada seorang santri matur kepada kiai, Kiai, tolong saya gambarkan terkait tentang dunia dan orang yang mencari dunia. Kiai tersebut matur, ini contoh perumpamaannya, kamu lihat semut itu kan di antara makhluk yang tidak pernah istilah lereng. Napa wonten semut ngomong gampang. Semut itu ngumpul. Atas napa? Atas gula, atas upo. Pokoknya gak ono semut nyantai, nemu-nemu minum kopi gak ono. Muter. Niku menungso. Ini apa nggih? Lanjut nggih. Perumpamaannya seperti semut. Ketika dapat satu butir gula, dia ambil, dimasukkan ke rumahnya. Napa? Lemi biasa. Dimasukkan ke lemi. Apakah cukup? Enggak. Keluar lagi, cari lagi. Tuh, padahal yang sudah dia dapatkan belum bisa dimanfaatkan. Sudah nyarilah. Ini ku menungso. Gini apa? Punya satu rumah, pengen punya dua. Punya dua rumah, pengen punya tiga. Gini apa? Ngaku nama betul nih. Punya satu mobil, pikirannya pengen punya dua mobil. Pengen satu sawah, pengen punya dua sawah. Gini apa? Waduh berarti. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla fahu illa turab. Kalau seandainya anak Adam, dawuh Kanjeng Nabi, dikasih lembah emas. Lembah isinya apa? Pengen punya dua lembah isinya emas. Dikasih lembah dua, pengen punya tiga lembah. Kata Rasulullah, delok nanti bisnisnya ketika Israel datang, apa yang dibawa? Debu yang ada di dalam mulutnya. Betul? Ini dunia. Itu lanjut lagi. Semut ketika dapat satu butir, dikumpulkan, nyari lagi. Berhari-hari seperti itu. Di rumahnya tumpukan butir apa? Gula.
manusia kematan ATM tambah terus tambah. Hari terakhir ada burung di atas rumahnya semut ini dapat mandat dari Allah, kamu harus memakan itu semua. Kinten-kinten semutnya ngerti sama betul. Sami kula kalian ajal tidak ada yang tahu. Oke. Hari terakhir burung sudah mengintai itu semut. Saking bangganya semut karena punya simpenan butiran gula banyak begitu luar biasa. Dengan bangganya, sombongnya, merasa paling kaya, merasa paling bisa, merasa paling sugih, nggak tahu hari itu hari terakhir. Setelah mengambil satu butir gula, kemudian datang, belum sampai rumah diambil burung. Pertanyaan, nasibnya beberapa butir di rumah ini ya apa? Tolong dijawab. Nasibnya ya apa nih? Itu perumpamaan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Manusia ini lalai dengan apa yang namanya kematian. Gini apa enggak? Makanya dawuh Rasulullah, "Akthiru dzikra hadhil ladzat", perbanyak ingat yang namanya kematian. Kenapa? Karena kematian itu akan mengingatkan Anda bahwa Anda hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Akhirnya kesimpulannya, semut masuk ke dalam mulut burung, terus nasibnya bondone semut sing ada di rumahnya ini bagaimana? Pertanyaan, kira-kira semut itu sukses atau gagal? Sukses atau gagal? Semut itu sukses atau gagal? Nah, itu perumpamaan manusia. Coba kalau seandainya semut itu mau ngaji, apa? Mau ngaji, ngertos fadilah sedekah, ngertos fadilah infak, ngertos masjid perlu diapakan, ngertos musola bagaimana sistemnya, ngertos rumah sakit, ngertos fakir, ngertos miskin, ngertos pondok pesantren, saat itu mungkin dapat diparuh, sebagian untuk dia, sebagian digunakan fisabilillah. Tiap hari dapat diparuh, sebagian untuk dia, sebagian fisabilillah. Ketika datang ajal, dia sudah dapat bekal apa betul? Bekal. Tapi kalau ada orang tiap dapat uang ditimbun, tiap dapat uang ditimbun, tiap dapat uang ditimbun, ketika datang idza jajaluhum alias meninggal dunia, pertanyaan, sangune ning ndi? Punya bekal enggak? Makanya dawai sebagian ulama ketika dawi kepada salah satu para jamaahnya, la tuhibbud dunya fa innaha laysat bidaril mu'minin. Jangan sampai terlalu cinta dunia, karena dunia bukan perkampungan orang yang beriman. Perkampungan orang beriman temputi akhirat. Adapun dunia ini Allah Ta'ala bagi rata, sing mukmin ge angsal, sing dereng mukmin ge angsal, sing taat ge angsal, sing dereng taat ge angsal, dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, monggo, waktu termasuk dunia, umur termasuk dunia, kesehatan termasuk dunia. Ayo kita gunakan, khususnya di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, umur kita tambah berkah, waktu kita tambah berkah, dan mudah-mudahan panjang terus umur kita sehingga bisa memanfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, bila mungkin wonten sesi tanya jawab, monggo ditelasake kepini apa dari telas dari tutup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok Nabi yang tahu tentang urusan dunia. Pernah begini swarga,
melihat keadaan surga dan pernah juga melihat keadaan neraka. Ngertos alam barzakh, semua alam niki Rasulullah ngertos. Kalau tahu asetnya Rasulullah tentang dunia itu berapa triliun? Pinten Pak? Saya jawab. Sami kula belum pernah diterangkan oleh para sahabat berapa aset Rasulullah, karena memang tidak punya aset. Rumahnya beliau Rasulullah saat ini sudah sudah dinafikan karena pelebaran masjid. Itu pernah digambarkan dan diaturake oleh Sayyidul Tabi'in Imam Hasan Basri. Beliau matur, aku pernah masuk ke rumah Rasulullah. Aku masuk itu harus ndiluk. Napa ndiluk itu? Merunduk supaya kepalaku enggak menatap pintu. Saking pendeknya, saking apa? Pendeknya. Kita lihat sekarang rumah pendek nomor nambah atas nomor pendek. Aku berharap karena Imam Hasan Basri, aku berharap kalau bisa rumahnya dibiarkan, kalau bisa diabadikan supaya umat Muhammad ini tahu bagaimana Rasulullah menyikapi tentang urusan dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Datang beberapa rampasan harta perang dari daerah Bahrain, pajak jizyah. Saking banyaknya itu harta rampasan perang atau jizyah pajak dari daerah Bahrain itu sampai di masjid itu kathah kekayaan. Sehingga para sahabat saat itu, namanya manusia, itu yang dari jauh-jauh itu datang ke masjid. Sinasare mungkin saat itu terbatas, nggak bisa ke masjid karena lihat harta rampasan perang apa sama berdatangan. Ulama sirah mengatakan belum pernah kejadian di zaman Nabi ada jizyah atau rampasan perang sebanyak itu. Kewadah Rasulullah datang sholat subuh. Setelah sholat subuh Rasulullah etok-etok boten ngertos. Napa bahasa etok-etok? Pura-pura boten ngertos. Setelah beberapa langkah sebagian sahabat matur, ya Rasulullah, ini nasibnya duit ini ya nopo, nasibnya harta ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sambil senyum, kemudian Rasulullah matur, inni la akhsha alaikumul faqr, aku tidak takut umatku fakir. Pun garis bawah, Rasul tidak takut umatnya fakir. Inni la akhsha alaikumul faqr, aku tidak takut kepada kalian tentang kefakiran, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikahum kama ahlakatuhum. Yang aku khawatirkan kalau sudah dunia itu masuk dalam kehidupan kalian, akan berlomba-lomba terkait tentang urusan dunia, sehingga umatku ini na'udzubillah akan rusak seperti rusaknya umat-umat sebelum umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa nggih? Berlomba-lomba, di tanggaku punya satu mobil, aku harus punya 2 mobil. Nih tanggaku bisa merenovasi rumah sampai 2 lantai, aku harus bisa. Jangan sing jawab. Berlomba-lomba, mana masjidnya? Tidak penting. Mana majelis taklimnya? Nggak penting. Mana Qur'annya? Nggak penting. Mana zikirnya? Nggak penting. Yang penting pokoknya duit. Fatanafasuha kama tanaf, berlomba-lomba mengejar terus urusan dunia. Makanya penting diatur lagi dari Abah Sauri, ayo
ngaji, dengarkan nasihat Al-Quran, dengarkan nasihat ulama-ulama kita, agar kita betul-betul dunia yang kita miliki bisa kita gunakan untuk akhirat. Singkat cerita, dibagi Rasulullah satu persatu, habis ludes Rasulullah wangsul mengendalikan Siti Aisyah, satu dinar saja nggak dibawa. Satu nama dinar. Corong jenengan kali pulau sing bagi aku se jatah aku se dibagikan habis ludes oleh para sahabat, dihabiskan Rasulullah wangsul tenggalin Siti Aisyah satu dirham aja enggak, dan saat itu Rasulullah sedang puasa dan Siti Aisyah puasa. Pemerintah dunia Pak, jangan mau mendengarkan orang-orang dari luar yang nggak tahu dunia. Yang tahu dunia itu Allah, dan di antara makhluk Allah yang tahu dunia adalah nabinya yang paling agung, yaitu pensyafaat kita akhirat, Nabi Muhammad SAW. Yang orang lain dari luar itu fata morgana, nggak tahu sama sekali. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang tahu cuma casingnya saja, casing. Nah, tapi batinnya penuh dengan fitnah dan godaan. Siti Aisyah matur, ya Rasulullah, nyuwun blonjo damel buka, nyuwun apa? Blonjo. Rasulullah matur, Aisyah, kamu gak mengingatkan aku saat itu. Coba kalau itu kau ingatkan, mungkin tak sisihkan untuk blonjo. Nek kalau jangan kan selalu ingat Pak, urusan dunia selalu. Aisyah, kenapa saat itu kau nggak datang ke masjid? Bisihi aku ya Rasulullah, kita sedang puasa, butuh untuk buka. Kamu nggak datang, sehingga aku sudah nggak ingat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, la tasubud dunia, fa inna dunya matiyatun lil akhirah. Ayo kita gunakan dunia semata-mata untuk akhirat. Mudah-mudahan masih kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan dunia yang kita miliki insyaallah menjadi asbab perjalanan kita menuju akhirat yang kekal abadi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tangan yang ringan untuk infak dan sedekah, dan kita jadikan, mudah-mudahan Allah menjadikan rumah kita rumah akhirat, kendaraan kita kendaraan akhirat, uang kita uang akhirat, harta kita harta akhirat, waktu kita waktu akhirat, tenaga kita untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau konten pertanyaan? Monggo dari jamaah ibu-ibu dulu, barangkali perlu disampaikan. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar konten jamaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz hukumnya orang Muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada non-Muslim? Nah, di sini banyak kontroversi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana menurut Al-Quran dan hadis? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini pertanyaan setiap tahun pasti muncul, dan di YouTube sudah begitu banyak sekali. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau kinten pun cekam. Di YouTube tidak kurang-kurang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terus kesimpulannya, ya, kalau kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi Isa itu Nabi, yakin Nabi, dan setiap Nabi, selain Nabi Adam itu melalui proses melahirkan
meyakini bahwa Nabi Isa itu Nabi, dan setiap makhluk selain Nabi Adam itu melalui proses melahirkan, maka tidak ada masalah kalau kita merasa bangga atas kelahiran Nabi Isa. Itu ngurusin orang lain, itu tanda orang itu tidak akan tidak ada maulid pun, merayakan maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu kita harus tahu juga kapan lahirnya Nabi Musa, kapan lahirnya Nabi Yusuf, kapan lahirnya Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Agar kita ikut mengagungkan hari kelahiran sosok seorang Nabi. Jenengan mau ketika jenengan dilahirkan, jenengan ingat ini hari kelahiran saya, sehingga jenengan sedekah, jenengan infak, nyukuri hari kelahiran. Nah, keterangan semacam ini nggak mudah untuk kita pahami. Terus sebenarnya nggak perlu mengucapkan, nggak perlu tidak harus kita mengucapkan, tidak harus. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan Anda ke masjid, hai kaum muslimin, silahkan Anda wahai non muslim, silahkan, itu hak masing-masing. Tapi kalau untuk urusan agama tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Nah, sebagian ulama yang mengatakan boleh itu mandangi memiliki. Tapi kalau i'tikad bahwa Isa itu adalah Tuhan, awas, kufur. Apa? Waduh Ustaz, agak rumit. Nah, makanya nggak perlu. Napa? Nggak perlu. Nggak wajib mengucapkan, juga tidak tidak ada keharusan untuk mengucapkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan. Soalnya niki kembali kepada keyakinan. Nanti kalau sampai mengucapkan punya keyakinan seperti mereka, naudzubillah, keluar dari Islam. Jadi pendapat beliau pribadi tidak harus kita mengucapkan, tidak harus mengucapkan. Bagi yang mengucapkan mungkin banyak referensi, makanya di YouTube ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mudah-mudahan akidah kita dijaga oleh Allah. Apa ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, saya mau di dalam sholat itu kan kita diharuskan untuk seakan-akan kita ini dilihat oleh Allah, dan seakan-akan kita ini melihat Allah. Nah, untuk menyikapi itu bagaimana kita untuk supaya kita ini melihat bahwa itu adalah makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melihat makhluk. Kalau umpama saatnya kita melihat Ka'bah atau kita melihat tulisan Allah, itu kan semua makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait tentang pentingnya dalam semua aktivitas ibadah, wabil khusus tentang sholat, kita kalau bisa sekuat tenaga harus meningkat. Harus meningkat artinya harus berusaha memiliki target untuk sampai pada makom-makom tertentu. Dalam ilmu tasawuf ada dua makom. Secara singkat namanya makom muraqabah. Yang kedua maqam musyahadah. Muraqabah, ngapunten nggih, itu seperti yang saat ini ada live sedang nge-live saya. Terus orang ketika sholat itu merasa ada CCTV yang mengawasi. Niku muraqabah, sehingga gerak-geriknya diatur.
Wabil khusus pikiran kali hatinya diatur, dikondisikan dengan baik. Itu kalau dawai Kanjeng Nabi, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu. Maqam muraqabah, kau merasa diawasi oleh Allah. Ini makom yang paling pendek. Makom yang kedua namanya makom musyahadah. Seorang mukmin wabil khusus di dalam sholat kita dianjurkan untuk melihat Allah. Yang ditanyakan, barang yang dilihat itu kan apa? Ya, apa? Statusnya maaf, benda atau makhluk. Nah, bagaimana cara menyikapi hal semacam itu? Kita kembali kepada ilmu tauhid. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Allah tidak butuh waktu karena waktu diciptakan Allah. Allah nggak butuh tempat karena tempat ciptaan Allah. Allah nggak butuh segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk karena Allah pencipta makhluk dan pencipta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Makanya dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus as-samad. Semua makhluk butuh kepadanya dan dan Allah tidak butuh kepada semua makhluk. Terus cara menyikapi harus meriku. Jangan sampai kita membayangkan Allah sebagaimana kita membayangkan suatu makhluk. Qaidah ini laisa kamitslihi syai'. Pun sebagai penutup. Kita dianjurkan di dalam sholat itu untuk khusyuk. Kenapa? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Intinya itu adalah khusyuk. Nah, itu intinya dalam sholat. Nah, kekhusyukan itu dianjurkan dua. Secara singkat, memahami ucapan yang diucapkan. Yang kedua, memahami gerakan yang dia lakukan. Ucapan mulai dari takbir sampai salam kita dituntut untuk memahami napa niku makna takbir, makna iftitah, makna Fatihah sampai salam. Itu diusahakan. Yang kedua, memahami gerakan. Oh, saat ini saya berdiri, tahu kalau saya berdiri. Saat ini ruku, saat ini i'tidal, saat ini sujud, saat ini duduk di antara dua. Itu yang paling penting. Sehingga sebagian ulama itu menggambarkan kalau kamu sholat, kamu bayangin seakan-akan kamu berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Kanan kamu surga, kiri kamu neraka. Terus Nabi Malik di depan kamu itu malaikat Israel. Dan saat itu kamu sedang dilirik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan semacam itu. Tujuannya apa? Biar bisa melatih yang namanya kekhusyukan. Kalau tutup. Yang disampaikan oleh Abah itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Dan kita memang targetnya ke depannya satu di antara dua. Ini menikah makom muraqabah selalu dilihat oleh Allah. Kalau bisa di atasnya ini menikah makom musyahadah, berarti berusaha kita menyaksikan untuk Allah. Cuma cara menyaksikan jangan kita fahami seperti kita melihat benda-benda ciptaan Allah, karena kita punya kaidah laisa kamitslihi syai'. Intinya rukun syarat kita perhatikan. Yang kedua, lahan untuk khusyuk memahami makna dan memahami gerakan kita kondisikan. Sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau tutup cerita
Ada beberapa santri, ada satu santri ini sangat dicintai oleh guru. Santri yang lain dicintai cuma nggak seperti yang dicintai. Akhirnya ada orang mengatakan, wahai kiai, kenapa anda lebih mencintai satu santri daripada yang lainnya? Oh nggak semuanya. Dijawab, enggak, ini satu santri ini luar biasa. Dia punya yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kok tahu kiai? Oh iya, mau dicoba. Dikasihkan pisau dengan ayam. Santriku, tolong sembelih, jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Siap. Pulang Buya, yang satu delik ini misalnya gunung, yang satu ngumpet, yang satu macam-macam sembelih. Sudah selesai, semua kembali dengan kondisi ayam tersembelih kecuali satu, sing pinter. Kata orang yang tanya, mana kiai katanya pinter? Ya, nggak paham. Yang semuanya memotong ayam, yang satu dibiarkan hidup. Engkau mengatakan dia pinter dari mana? Nggak paham. Saya tanya, kenapa kau nggak potong? Maaf kiai, di mana di dunia saya bisa memotong yang tidak diketahui oleh siapapun padahal Allah melihat saya? Paham betul? Di mana saya akan memotong ayam saya di dunia? Kiai mensyaratkan jangan kelihatan siapapun. Kiai tidak lihat, bapak saya tidak lihat, fulan tidak, tapi Allah akan selalu melihat. Kecil sudah dipilih kiai karena sudah memiliki makom yang namanya muraqabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup doa. Untuk mari cekat. Satu pertanyaan lagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan terkait dengan harta rampasan perang tadi. Saya pernah dengar sebaik-baik harta adalah harta ghanimah. Apakah benar? Kalau memang benar, mohon penjelasannya. Demikian, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ditanyakan oleh beliau terkait tentang harta rampasan perang. Apakah termasuk harta yang paling bagus, rezeki yang paling halal? Jawabannya iya. Ya, kita berpilih dengan ada kesempatan hari YouTube saya di Majelis Habib yang kemarin atau beberapa minggu, atau mungkin di grup alia kami sudah ada beberapa ringkasan. Itu saya terangkan al-makasib, usaha manusia itu berlevel-level. Yang paling saya setunggal harta rampasan perang itu halalnya halal. Paling saya paling halal itu harta rampasan perang. Sama kita mau disana kalau perang banyak. Palestina. Monggo nek siap. Yang kedua, ingin menikah az-ziraah, cocok tanam. Karena orang yang cocok tanam ini tawakalnya lebih kuat. Kita pergi. Lebih capek, lebih banyak tawakalnya. Ini cocok tanam. Urutannya. Kemudian setelahnya ingin menikah as-sinaah. Aslinya itu kerajinan tangan, bikin bata, bikin sapu, dijual. Itu karena lebih capek. Oke, kalau yang tadi urusan cocok tanam itu karena tawakal yang gede. Oke, ditanam ditinggal, nggak tahu panen atau enggak, wallahu a'lam, yang penting ditanam. Yang terakhir yang menikah at-tijarah, berdagang, berusaha, usaha kali dagang. Ini levelnya usaha. Yang pertama yang menikah harta rampasan perang, yang kedua petani, yang ketiga kerajinan tangan, yang terakhir yang menikah ya. Ini semuanya sebagian ulama merinci urutannya sebagai berikut. Nah, cuma ada level baru
usaha jenengan dengan niat, dengan keikhlasan, dengan penuh dengan tawakal, nah, itu insya Allah setiap usaha nopo mawon yang kita kerjakan dengan embel-embel semacam itu, insya Allah tidak kalah bagusnya dan tidak kalah tingginya dibanding daripada nopo harta rampasan perang. Allah Taala. Kita tutup doa. Doa dari Abu Anwar. Mungkin sholat surat al-Hafiz sekaligus doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Monggo kita tutup dengan syarat berjamaah. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin diterima oleh Allah dan Islam kita. Amin. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.